Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Miss Selfie ya, anak-anak, apa kabar? Semoga kamu semuanya sehat-sehat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu masing-masing dalam hati dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai ya. Doa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan masih belajar tentang bangun datar. Ya, tapi sekarang beda. Kita belajar menaksir luas bangun datar yang tak beraturan. Ya, apa itu yang tak beraturan? Bangun datar beraturan, kita sudah belajar kemarin. Bangun datar beraturan itu bentuknya seperti ini: segitiga, persegi, terus lingkaran, ada lagi apa ini, genjang-genjang, apa ini, layang-layang. Ini segi 6 beraturan. Ini namanya beraturan. Kenapa? Karena bentuknya jelas, terus jumlah sisinya jelas. Jadi ini bisa ditentukan luasnya dengan menggunakan rumus. Masih ingat kan rumus-rumusnya ini? Rumus segitiga apa luasnya? Ayo. Segi 4 apa, lingkaran apa, kamu harus ingat, jangan lupa ya. Nah, bagaimana menentukan luas-luas bangun yang seperti ini? Kamu misalnya disuruh nentuin luas daun, luas potongan kayu, luas tip X ya, bekas tip X yang kita di kertas, terus luas telapak tangan kamu, gimana nentuin luasnya? Kan bentuknya nggak jelas ya. Nah, gimana? Rumusnya ada nggak nentuin luas telapak tangan? Nggak ada ya. Nah, karena itu ada beberapa konsep untuk menentukannya. Yang pertama, bangun datar tidak beraturan itu memiliki bentuk. Semuanya memiliki bentuk, tapi nggak dapat dirumuskan luasnya. Ya karena bentuknya nggak beraturan, jadi nggak ada rumus luasnya. Nah, lalu bagaimana menentukan luas bangun datar tak beraturan itu? Kita dapat menentukan kita nggak bisa atau tidak dapat menentukan secara pasti luas bangun datar tak beraturan. Kita hanya dapat menaksir, mengira-ngira, menerka-nerka luas bangun datarnya yang nggak beraturan itu berapa. Jadi ditaksir, dikira-kira. Sama kayak kita pegang sebuah benda yang berbobot ya. Kira-kira ini beratnya ini, misalkan kita menggendong seekor anak anjing atau papi ya. Nah, kira-kira berapa kilo nih beratnya ya? Kayaknya beratnya masih 1 kiloan deh, masih ringan. Itu kita kira-kira, padahal kita belum menimbangnya menggunakan alat ukur timbang ya. Kita hanya menerka-nerka. Seperti itulah untuk bangun datar yang tidak beraturan, kita tidak dapat menentukan secara pasti berapa luasnya, tapi kita hanya dapat menaksir luas bangun datar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus. Caranya adalah yang pertama, untuk menaksir luas bangun datar yang nggak beraturan itu ada langkah-langkahnya step by step ya. Nah, step pertama, buatlah peta-peta persegi kecil untuk menutupi seluruh bangun datar tersebut. Jadi kita bisa membuat atau menjiplak gambar telapak tangan kita di atas buku kertas berpeta yang kecil-kecil ya, buku geometri ya. Jiplak, baru kita gambar di situ. Atau misalkan ada gambar, kita bikin aja pakai penggaris gambar persegi kecil dan ukuran perseginya harus sama ya. Lalu yang kedua adalah kita menghitung banyak persegi kecil yang menutupi bangun datar tersebut. Kita hitung ada berapa persegi kecilnya yang nutupin bangun datar tersebut. Tapi ada aturannya ya. Yang pertama itu kita berilah tanda, bisa tanda checklist, bisa tanda A atau buletan atau apa, pada persegi kecil yang tertutup penuh ya. Pertama kita hitung yang penuh tertutup. Nah, kita hitung misalnya ada 12 berarti 12 ya. Lalu untuk persegi, nanti kan ada yang ketutupan penuh, ada yang enggak kan. Jadi ada persegi-persegi
yang ketutupan penuh oleh gambar, ada juga persegi-persegi yang tidak tertutup penuh oleh gambar. Nah, kalau tertutup penuh oleh gambar kita tadi udah hitung, lalu yang tidak tertutup penuh itu ada aturan-aturannya. Untuk persegi yang daerahnya ketutupan hanya setengah, itu dianggap satu persegi. Kalau kurang dari setengah itu nggak boleh dihitung. Jadi kalau ada sebuah persegi yang setengah daerahnya tertutup oleh gambar, setengah atau lebih, itu kita anggap satu persegi, ya. Jadi kalau nggak sampai setengah kita nggak boleh hitung. Nah, oke. Tadi udah kita hitung yang tertutup penuh, terus yang ketutupan setengah, ya atau lebih. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi ini sudah bilang ya, daerah persegi kecil yang tertutupi gambar kurang dari setengah nggak dihitung. Jadi yang kehitung itu adalah yang tertutup penuh, terus yang ketutupan setengah atau lebih. Yang nggak sampai setengah itu nggak dihitung. Lalu seterusnya dan terakhir itu adalah jumlahkan banyak persegi kecil yang diberi tanda. Jadi tadi yang penuh ditandain, yang setengah penuh juga ditandain. Kamu bisa pakai tanda checklist atau huruf A atau apa aja. Maka hasil penjumlahannya itu merupakan taksiran dari luas bangun tersebut. Misalnya jumlah persegi yang penuh ada 10, yang nggak penuh ada 6, maka jumlah perseginya ada 16. Berarti luasnya 16 persegi, ya. Kalau misalnya satu persegi itu sama dengan 1 cm persegi, berarti luasnya adalah 16 cm persegi. Selanjutnya kita masukin ke dalam contoh soal, ya. Contoh pertama, nih, jika satu buah persegi kecil itu sama dengan 1 cm persegi, tentukanlah luas bangun berikut. Nih, ada 3 bangun. Nah, ini kan bentuknya nggak jelas ya, jadi kita nggak bisa menentukan luasnya dengan tepat karena nggak ada rumusnya. Kita hanya bisa menaksir atau menerka, tapi menerka juga harus masuk di akal, nggak sembarang menerka. Jadi sini ada tiga gambar ya, kita coba satu-satu. Ini gambar A, ini gambar B, gambar C. Kalau 1 cm satu buah persegi sama dengan 1 cm persegi, tentukan luasnya. Kita coba yang penyelesaian untuk gambar A. Di sini gambarnya tadi seperti tadi. Terus, nah tadi perintah pertama apa? Tandai, ditandai ya. Kalau di sini ditandai, ini kan yang penuh mana yang penuh? Yang penuh ini. Mana lagi ada berapa yang penuh? Nah, ini penuh ya. Ini juga bisa dianggap penuh sih, tapi dikit lagi enggak. Yang nggak penuh tuh kayak gini. Nih, ada lebih dari setengah. Ya. Semuanya kehitung. Nah, maka di sini banyak persegi kecil yang ketutup penuh tuh ada 3 buah. Tadi ini 1, 2, 3 ya, ada 3 yang ketutupan penuh. Terus banyak yang setengah persegi kecil yang ketutupan hanya setengahnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang ketutupan penuh ada 3, yang ketutupan setengah atau lebih itu ada 9. Maka jumlah perseginya adalah 12 buah. Sehingga taksiran luas bangun tersebut adalah 12 karena satu persegi ini dianggap sama dengan, jadi satu persegi ini dianggap sama dengan 1 cm persegi, maka kalau ada 12 persegi, maka luasnya adalah 12 dikali 1. Ya, seandainya satu persegi ini sama dengan 2 cm, berarti ya tinggal 12 dikali 2 cm persegi ya. Paham ya? Nanti kalau nggak mengerti, kamu ulang-ulang lagi sampai mengerti. Nah, soal yang berikutnya itu ada gambar yang B. Ini gambarnya nggak jelas bentuknya, dibilang apa kagak tahu ya, kayak ubur-ubur. Nah, kita buat dulu tanda di gambar tersebut. Nah, ini yang ketutupan penuh mana yo? Ini ada berapa yang kepenuh? Ada yang nggak penuh berapa? Kita hitung. Ya, kita sama-sama ya. Yang tertutup penuh ada 4. Benar nggak sih? Itu penuh ada 4. 1, 2, 3, 4-nya dianggap penuh ya. Sama aja sih, kita mau bilang ini setengah penuh juga tetap kehitung kan.
Terus yang nggak penuh itu bisa anggap ini 1, 2 ya. Maka jumlah perseginya adalah 6 buah persegi. Nah, maka taksiran luasnya kalau satu persegi ini sama dengan 1 cm persegi, maka luasnya adalah 6 cm persegi ya. Sekarang lanjut yang penyelesaian C. Gambarnya apa nih? Gambar apa? Yo, gambar sosis enggak? Gambar apa? Ya jelas ya. Nah, ini kalau kita buat tanda-tandanya atau cek-ceknya, listnya, ini kita lihat ada berapa yang penuh. Ada yang penuh nggak di sini? Nggak ada kayaknya ya. Maka banyak persegi kecil yang tertutup penuh itu nggak ada. Terus yang setengah ketutupan ada berapa? Ini lebih dari setengah ya, 1. Ini sampai nggak setengah? Nggak nyampe ya. Ini nggak nyampe setengah, dia harus kesinian lagi dikit baru nyampe. Berarti ini nggak kehitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampai nggak setengah nih? Nyampe ya. Kehitung. Ini kan lebih kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang nggak ikut nih. Ada 7 buah persegi. Ini kalau misalnya dikoreksi di Japri aja ya, di komen ya. Kalaupun misalnya ngitung perbedaan itu biasa, tapi kan nggak menjauh-jauh dari taksiran ya. Taksiran kamu dengan taksiran saya pasti nggak menjauh berbeda. Nah, lalu jumlah perseginya ada 7 buah. Luasnya ditaksir seluas 7 cm persegi. Paham ya? Nah, kita masuk soal berikutnya, contoh yang kedua. Jika satu persegi kecil adalah 0,2 cm persegi, ya, tentukanlah taksiran luas bangun-bangun datar berikut. Itu suara burung kenceng banget ya. Nah, ini ada 2 gambar. Gambarnya garis-garis lurus sih ya, nggak ada melengkung-melengkung. Kalau tadi kan banyakan melengkung, ini nggak ada. Nah, ini gimana nih? Caranya sama, cuma di sini satu persegi ini dianggap luasnya adalah 0,2 ya. Nah, kita coba kerjakan satu persatu ya, luasnya kita taksir. Kamu harus pilih melihat mana yang ketutupan penuh, mana yang nggak ketutupan penuh. Atau misalkan kita nggak usah pisah-pisahkan yang penuh sama yang nggak penuh. Konsepnya yang kita anggap dia terhitung itu adalah yang ketutupan minimal setengah. Nah, kalau kita mulai, misalnya kita coba bahas ya. Coba bahas. Nah, di sini kita tandain nih gambar yang tadi itu, yang minimal setengah ketutupan tuh kehitung aja. Kita mulai dari atas. Ini 1, ketutupan lebih dari setengah. 1 ya kehitung. 2. Nah, kalau ini kan nggak nyampe setengah ya kan. Nah, terus ini lebih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ketutupan. Ini enggak ya kan. Ini enggak ya kan, nggak nyampe setengah. Terus ini maka ada berapa yang perseginya? Banyak persegi yang diberi tanda checklist itu ada 23 buah. Maka taksiran luas bangunnya adalah 23 dikali 0,2 cm, karena satu persegi dianggap sama dengan luasnya 0,2 cm persegi. Maka luas bangun tak beraturan ini adalah 4,6 cm persegi. Nah, untuk yang gambar kedua bagaimana? Nah, kita sama tadi, kita nggak usah pisah-pisah. Kamu terserah kamu mau pisah yang mana. Kamu boleh hitung dulu yang penuh, baru hitung yang setengah. Atau misalkan kamu langsung tandain aja, pokoknya syaratnya yang udah ketutupan setengah atau lebih, berarti itu kehitung 1. Udah gitu aja ya. Nah, di sini yang ini nggak kehitung karena nggak sampai setengah. Ini kehitung. Ini juga kehitung karena pasti tengah-tengah ya. Oh, kehitung. Yang ini enggak ya, ini enggak sampai setengah. Tuh, kehitung. Ini juga nggak sampai setengah. Ya kan, harusnya kesinian dikit nih baru setengah.
Jadi memang relatif ya, kadang perbedaannya misalkan kamu nganggapnya 23, mungkin kamu nganggapnya 24 atau 22, it's okay, kan namanya naksir, tapi hasilnya pun nggak jauh-jauh daripada yang sebenarnya ya. Kadang naksir itu kan bisa benar bisa salah, tapi apapun tuh nggak ada yang salah, yang penting tidak jauh-jauh. Nah, kamu ini nggak ikut karena nggak nyampe setengah ya, atau ini nggak ikut. Maka berapakah persegi yang dihitung? Persegi yang termasuk itu yang dihitung adalah yang diberi tanda itu ada 18 buah. Oke. Nah, maka taksiran luas bangunnya itu adalah 18 dikali 0,2 cm persegi, maka dapat luasnya ditaksir kira-kira atau adalah luas bintang ini kira-kira adalah 3,6 cm persegi. Paham ya? Jadi kalau nggak ngerti kamu ulang-ulang lagi sampai paham, dan kamu boleh bertanya nanti di Google Classroom. Pantengin terus Google Classroom-nya karena setelah ini kamu akan ada kuis ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, bantu orang tua. Don't forget ya, ini YouTube channel Miss. Jangan lupa klik like, klik subscribe. Maksudnya apa? Maksudnya agar kalau Miss upload info-info yang baik pastinya ya, tidak menyesatkan. Di sini tidak ada yang sesat, semua yang baik. Kamu bisa langsung dapat infonya ya. Miss mau bagi satu ayat yang sangat Miss pegang, menguatkan, yaitu diambil dari Filipi 4 ayat 13. Isinya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan Miss percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk Miss memberkati tapi juga buat kamu ya. Tuhan memberi kekuatan kita menghadapi pandemi ini. Berdoa selalu semoga kita bisa segera bertemu langsung di sekolah dalam keadaan yang sehat. Semangat, Tuhan memberkati. God bless you.